Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperagakan model coaching Tirta. Saya Andrian Darmawan sebagai coach, kemudian Bu Siti Duriaten sebagai coachingnya. Rekan saya bernama Bu Siti Duriaten adalah seorang guru kelas di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Titin ingin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalahnya. Monggo bisa dimulai. Oke. Bu Andre, boleh saya minta waktunya, Bu? Baik, Bu Titin, bagaimana? Monggo mau ceritakan apa? Silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya, Bu. Jadi menurut Bu Titin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Titin, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira hal apa, Bu? Kalau saya ingat ya, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya sedikit membosankan, Bu. Selalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Sedangkan yang kedua yaitu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang Ya. kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Seperti itu, Bu. Ya, saya sependapat dengan Bu Titin, nggih. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game, Bu, supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Penyebabnya kira-kira apa, Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kelihatannya seperti itu, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu, kira-kira? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, gambar-gambar, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Bu Titin. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Kemudian sekarang, jadi apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok dan lainnya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, bahkan laporan digital. Seperti itu, Bu.
Bagus sekali, Bu, rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu Titin. Anak-anaknya jadi antusias lagi. Iya, semoga Bu. Ya, baik. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmennya apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Titin. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan Ibu, ya. Ya Bu, semoga ya. Terima kasih Bu atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Iya Bu, amin. Semoga ini menjadi solusi yang terbaik untuk panjenengan. Iya. Oke. Untuk yang pertama, saya tadi sudah jadi coaching untuk Bu Siti Duriaten tentang antusias siswa di kelas Bu Siti Duriaten, refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah baik selama percakapan adalah keakraban antara coach dan coachee serta keruntutan pertanyaan dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Menurut saya dengan Bu Titin tidak ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena kita sudah mengerti dan memahami alur tirta yang baik itu bagaimana. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh selama dan saat melakukan coaching. Yang perlu diperbaiki kita itu dalam kondisi hadir itu tentang saya melakukan stop dan mindful listening. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan memperbaiki atau meningkatkan? Sepertinya sudah tidak ada ya Bu, jadi sudah baik begitu. Kemudian umpan baliknya adalah yang saya rasakan saat di coaching adalah senang karena pertanyaan yang disampaikan dengan alur tirta menuntun saya untuk menggali potensi, dan saya juga sudah membantu coach saya sebagai coach ya, saya membantu coach saya untuk menemukan solusi pada permasalahan yang coach saya hadapi. Terima kasih refleksi dari saya. Monggo selanjutnya refleksi yang akan diutarakan oleh Bu